Shalom, Bapak Ibu, pembina dan pengurus remaja, Kompersus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk yang diberkati Tuhan, serta adik-adik remaja yang terkasih, bahkan orang tua yang terkasih yang berada di rumah. Tentunya pada malam hari ini patutlah kita memanjatkan puji syukur limpah terima kasih karena atas segala kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga malam hari yang indah ini kembali lagi kita dimungkinkan untuk boleh kita melaksanakan ibadah Kompersus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Dan kami atas nama pengurus Kompersus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia yang saat ini diselenggarakan oleh Kompersus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Kiranya apa yang sudah dinyatakan, diperbuat pada malam hari ini itu akan menjadi berkat bagi tim multimedia Kompersus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Dan harapan kami sebagai pengurus dan pembina remaja tentunya kepada anak-anak, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan untuk senantiasa tetap menjaga kesehatan dengan tetap berdiam diri di rumah dan menjaga tingkah dan segala perbuatan kita agar supaya kita menjaga perilaku kita baik di tengah-tengah masyarakat, agar supaya kita selalu menjaga agar kita tetap di dalam keadaan sehat, khususnya kita menjaga jarak dengan sesama kita. Baiklah, saat ini kita akan melaksanakan ibadah kita yang akan dipimpin oleh yang terkasih Penatua Lodrik Arora SPD, yang saat ini tentunya kita akan persiapkan. Untuk itu disilakan kita semua berdiri dan kita angkat satu pujian Mars Kompersus Remaja GKLB. Kami remaja GKLB punya komitmen dalam diri, hindari yang jahat, jauhi yang sesat, untuk nyatakan kehendaknya. Kami remaja GKLB akan setia melayani, menjadi anak pembawa damai, karena kami ini remaja gereja, rajin belajar, tekun berdoa, punya cita-cita setinggi langit, tapi takkan lupa komitmen kami untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, Bapak, Ibu pengurus dan pembina remaja dan adik-adik remaja yang ada di gereja, bahkan semua kita yang di rumah, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk ibadah malam hari ini, kita akan tabiskan ibadah kita. Semua kita tunduk kepala. Ibadah remaja malam hari ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan perantaraan Roh Kudus. Amin. Sementara kita berdiri, kita menyanyi Allah kuasa melakukan. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan
segala masa. Allah ku Maha Kuasa. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang terambil dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Lembaga Indonesia memberi judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan Engkau hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebijakanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Demikian pujian kita agungkan Tuhan dalam Pujilah Tuhan 143 Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan, sepanjang kehidupan kita tak pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Malam hari ini mari kita tunduk kepala untuk mengaku dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan, karena Engkau selalu begitu baik, selalu memberikan kemurahan kepada kami, bahkan tidak memperhitungkan segala salah dosa yang kami lakukan. Banyak sudah pada minggu yang berjalan ini kami melakukan
kesalahan, kehilapan di hadapan hadirat-Mu. Namun Engkau Tuhan tidak pernah memperhitungkan, ampunkan dosa kami, jadikan kami selalu saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Kita agungkan Tuhan dalam pujian remaja nomor 19, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab, karena firman Tuhan yang melayani kita terambil dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Sementara Alkitab terbuka di tangan kita, mari berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau selalu melayakkan kehidupan kami karena kami tahu anugerah Tuhan dalam kehidupan kami luar biasa. Malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan firman tersebut, karena kami tahu firman itu bisa menolong dan membimbing kemanapun kami berada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Berfirmanlah Engkau karena kami yang sudah duduk dan mau membaca firman-Mu sedia mendengarkannya. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 tertulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bersungguh atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang sudah membaca firman Tuhan dan bersedia merenungkan itu dalam kehidupan kita. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab sungguh benar, yang datang
anugerah, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar, sulurnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Saudaraku, adik-adik yang diberkati Tuhan dan juga orang tua yang mendampingi yang bersama-sama pada ibadah tersebut. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 sudah kita baca, dan tentunya setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kadang tanpa disadari, kelebihan yang dimiliki oleh manusia atau oleh seseorang membuat orang itu sombong. Kemudian di tengah-tengah kelebihannya ia banyak bertingkah bahwa ia lebih hebat dan segalanya. Padahal filosof tua mengatakan, apa yang aku ketahui sekarang ini, mungkin kamu tidak tahu. Sebaliknya, apa yang kamu tahu, mungkin saya juga belum mengetahui sepenuhnya. Nah, itulah yang sebenarnya diketahui, dan ada juga peribahasa orang tua yang seharian, ketika padi berisi, maka ia kian merunduk. Namun karena kelebihan-kelebihan kita, mungkin kita menjadi juara kelas, atau apa, atau orang tua kita berlebihan, kita menjadi sombong dan kita kaya. Kita mempertunjukkan segala apa yang kita miliki pada orang lain tanpa kita sadari bahwa ada kekurangan juga membawa berkat. Di sini saya akan menceritakan satu ilustrasi. Ada seorang tukang air, kalau dulu orang mencari air bersih, dia harus pergi ke tempat yang agak jauh. Kalau sekarang cukup putar keran, sudah ada. Bahkan kalau kita lihat di Jawa sekarang ini juga, ada pada musim kemarau orang bawa jerken untuk bawa air. Nah, tukang air dalam cerita ini mempunyai dua tempayan. Mungkin tempayan sangat sulit kita mengerti. Di rumah-rumah sudah mulai langka, tapi ada juga tempayan yang disebut dalam bahasa hari-hari itu gumbang. Itu tempat air. Nah, dipikul oleh tukang air tadi tempayan ini ada dua, di depan dengan di belakang. Yang satu tempayan itu retak, yang satu tempayan itu penuh. Ketika berjalan, pikulan makin berderik, maka setiap tetes jalan yang dilalui oleh tukang air ini, tempayan retak meneteskan tetesan-tetesan air di jalan, sehingga membuat rumputan yang dilewati itu akan basah dengan tetesan air. Kita ketahui bahwa perjalanan tukang air zaman dulu ini bukan seperti jalan sekarang aspal, tetapi mungkin ada jalan setapak. Nah, adik-adik saudaraku yang diberkati Tuhan, si tempayan retak ini diejek oleh tempayan yang utuh. Dia bilang, kamu untung nama diisi penuh, tetapi sampai di rumah juragan, kamu tinggal setengah. Kamu tidak ada guna dong. Lihat saya, diisi penuh, sampai di rumah saya tetap penuh. Akhirnya si tempayan retak ini, dia merasa minder bahwa dia tidak berguna. Namun tidak disangka bahwa di sepanjang jalan dilalui oleh tetesan air dari tempayan retak ini, ada seorang menabur benih bunga. Akhirnya bunga itu tumbuh ketika mendapat tetesan air, maka bunga itu tumbuh sekar dan berbunga. Itu melibatkan pemandangan yang indah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa terasa itulah kelebihan dari kekurangan tempayan retak tadi. Dia tidak menyadari bahwa dia juga berguna untuk orang lain.
Saudaraku, demikian kehidupan anak-anak remaja. Di tengah-tengah pergaulan kita, kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kekurangan dan kekurangan yang kita miliki ini bisa berguna untuk orang lain. Juga kalau kita memiliki kelebihan bisa berguna pada orang lain kalau kelebihan itu kita jadikan betul-betul seperti firman Tuhan. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, saudaraku, bahwa firman Tuhan dikatakan di sini dalam 2 Korintus 12 dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Kemudian di bagian bawah ayat bagian C, sebab terlebih suka aku bersungguh atas kelemahanku. Dan di bagian ayat 10 bagian terakhir, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku menjadi kuat. Nah, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita menghina kekurangan orang. Jangan pernah juga kita berbangga atas kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kita percaya bahwa semua itulah anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Nah, dalam kehidupan adik remaja, ilustrasi tersebut bisa membangun kehidupan kita. Walaupun dia teman kita dalam ilustrasi merupakan tempayan retak, namun ia berguna. Demikian tempayan yang penuh, jangan sombong. Jadi jangan pernah kita membanding-bandingkan kehidupan kita pada orang, tetapi mari kita bersahabat dan kita gunakan semua untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, kita agungkan Tuhan dalam pujian remaja nomor 78, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari berdoa syafaat sekaligus kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami selalu bersuka cita, walaupun malam ini cukup mencekam bagi kehidupan kami, suasana dingin terus menghantui karena udara berubah di akhir-akhir ini, namun sukacita kami luar biasa, karena kami dapat berjumpa dengan teman walaupun hanya melalui rekaman, adik-adik remaja yang sudah mengikuti ibadah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang kelebihan dan kelemahan kita atau kekurangan kita. Jangan pernah menjadikan satu perbandingan, karena Allah dalam Yesus tidak menginginkan semua itu. Terima kasih kami sudah dapat mengagungkan Tuhan, menyembah Engkau dengan puji-pujian. Kami percaya ibadah yang kami buat malam hari ini sangat berarti di depan hadirat Tuhan. Berkati kami semua yang sudah dapat mengikuti ibadah, baik di gereja maupun di rumah. Berkati juga kedua orang tua kami,
bahkan seisi anggota keluarga kami. Bapa di sorga, teman-teman kami yang tidak bersama-sama mengikuti ibadah, juga jangan pernah tinggalkan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus akan memakai cara pada kami untuk mereka juga. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kegiatan program remaja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati semua pengurus dan pembina, bahkan pendeta pendamping, juga tim multimedia dari Konferensi Pemuda, bahkan semua kami yang hadir malam hari ini, baik yang dalam gedung gereja maupun yang di luar berupa satpam dan yang lainnya. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih, berkati ke pelayanan kami, biarlah apa yang Tuhan inginkan Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang terindah. Terima kasih Bapa di sorga, lewat persekutuan kami sudah memberikan persembahan. Kami percaya persembahan itu sangat kecil namun tidak berarti dapat hadirat-Mu, tetapi dengan ketulusan kami percaya dapat menopang pelayanan-Mu. Kuduskan persembahan kami, jadikan kami persembahan yang hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami, malam hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu meminta dan memohon. Amin. Adik-adik remaja yang di rumah, bahkan kita semua yang di gereja, saya ajak kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita agungkan Tuhan dalam pujian remaja nomor 46, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai persekutuan kami malam hari ini. Berkati kami semua yang sudah mengambil bahagian, dan tuntunlah kami selalu. Kami yakin bahwa lewat janji-Mu, Engkau akan menyertai kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus sekarang selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan saat teduh.
pembina dan pengurus remaja Jemaat Bukit Zaitun Lubuk menghimbau kepada adik-adik remaja untuk selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.